Belajar dapat cuan dari kasus ributnya Coldblue versus Kopsa. Karena insight-nya ini bisa jadi sesuatu yang sangat tak terduga banget. Tahu kan, belakangan ini tuh lagi rame banget di mana-mana soal kasus review jujur Nyakopsa dari Coldblue. Nyakopsanya marah-marah banget karena restorannya di review Coldblue dengan cara yang brutal. Sebelumnya kita mau bahas nih, sebenarnya kasusnya Kopsa sama Coldblue ini dimulai bukan dari Coldblue sih, bener nggak? Jadi ada akun reviewer makanan Juju yang nge-review restorannya Kopsa. Makan apa? Makan rendang, cobain warung makan Madun Oseng Nyakopsa. Kalau gue sampai Jawa Barat, ternyata di Tangerang di Jawa Barat. Ini kita masuk, tapi aduh, ini beneran deh aromanya kurang wangi deh gitu karena nah lur ini dia tempatnya berantakan, tapi nggak apa-apa kita duduk. Lu ngapain sih? Bungkus lah. Minta abangnya aja. Ini dia suruh si abang yang bungkus piring. Jadi udah bungkus kan? Habis piring plastiknya. Besken well. Anjir, ya Allah. Nah, Nyakopsa nggak terima sama reviewnya ini, gitu ya. Karena menurut dia kayak katanya sih ya selama ini juga kalau orang minta take away dikasih gitu loh. Cuman nggak dibungkusin, lu bungkus sendiri. Kenapa? Karena yang udah masak, masa lu yang nggak habis, gue yang harus bungkusin gitu. Katanya sih begitu. Gitu ya, ada kronologi klarifikasinya nih. Tapi yang diminta sama reviewer ini mau dibawa pulang, bilangnya cuman minta kantong plastik. Jadinya kan minta kantong plastik dikasih kantong plastik. Iya ya. Minta itu dikasih itu ya, bener nggak? Cuman kurang jelas. Tapi yang ini merasa tersinggung. Kok gue mau dibungkus kayak dikasihnya ini doang gitu. Itu yang kejadian. Gitu ya. Jadi itulah yang rame. Nah, ketika lagi rame itu ada dong Coldblue ternyata bukan berusaha ya. Coldblue memancing ikan di kolam air keruh gitu ya. Gitu ya, dengan langsung bikin ikutan beli restorannya Nyakopsa. Yang ini bukan 5 star tapi udah 25 tahun jualan. Gokil. Kita cobain ya. Ini mix oseng nih. Mix osengnya 75.000, Jo. Warung ini 75.000 nih mix oseng. Kacau, gokil. Kecil banget lagi. Nggak enak, serius deh. Waduh, rasanya kacau, amburadul. Ini cumi. Waduh, ini cumi saus padangnya. Cuminya nggak amis tapi kayak nggak fresh gitu, benyek-benyek gitu. Lihat nih, udangnya nih. Tuh, tainya masih ada. Kayak mana ini tai masih ada? Gila. 65.000, 75.000 ini gue suruh makan. Ayamnya kering, nggak bisa dimakan ini. Kering banget. Aduh tuh, pakai sendok aja susah sekali. Ini besi loh, apalagi gigi gua. Kacau kayak mana ini? Aduh, 25 tahun masak. Gawat sekali. Oh enggak, enak. Oke, kalau dadar aja nggak enak, nggak usah masak sekalian. Ini ayam rica. Terus terang ayam ricanya itu nggak kerasa apa-apa. Cuma kerasa kemiri sama cabe. Bayam sama kemangi, ya. Kemangi sama cabe. Oh, nggak kerasa apa-apa. Nggak kerasa lengkuas, nggak kerasa kemiri, nggak kerasa. Ini tahu dan tempe oke lah ya. Nanti wah, sambelnya arah. Sambelnya enak sekali. Arah. Oke lah, ini pedasnya gila. Memang gokil. Mantap ini. Nah lo, Fuyung Hai, katanya setengah Chinese. Buat Chinese banget. Kita lihat kayak mana ini benyek-benyek. Tepung kebanyakan bumbu kagak berasa, serius nggak tahu makan apa. Kayak makan gumpalan muntah gitu, dikasih bumbu saus manis. Kayak mana lah ini? Kenapa gua ini begini caranya? Ini ya, kalau ibu-ibu bungkus cuma dikasih plastik doang tuh. Nggak adil sama sekali, nggak adil. Gua minta bungkus dibungkusin ke belakang sampai nggak mau kelihatan, dikasih styrofoam dia tuh. Gila nggak bener ini. Nggak suka gue ini. Spill bill ya. Tunggu. Ada yang nggak benar ini. Kenapa nasi setengah piring kok 20.000 harganya? Kayak mana? Nggak tahu ini nggak benar ini. Jumlahnya nggak benar. Mestinya nggak 315. Ada yang salah. Nah, di sini makin rame, makin ribut-ribut sampai ada YouTuber juga Omai yang ikutan ngambil ini buat membantu ceritanya. Tapi ujung-ujungnya malah doxing. Malah jadi rame ini gara-gara doxing ini bisa jadi malah tuntut-tuntutan. Akhirnya kejadian nih, tuntut-tuntutan. Gitu ya. Sebenarnya sebelum kita mulai emang siapa sih si Coldblue ini gitu ya. Jadi Coldblue ini sebenarnya salah satu awalnya tuh akun anonymous yang selama ini nge-review hotel-hotel, restoran yang bagus, coffee shop gitu ya, yang identik dengan 5 star. Jadi gayanya dia adalah nge-review makanan-makanan mahal yang banyak mungkin dalam tanda kutip ya rakyat biasa atau warga lokal kita nggak bisa nih makan di situ gitu loh. Karena kita nggak bisa ngelihat ada orang yang nge-review kan jadi pengen ya, oh gua ngebayangin nih makan bintang 5 kayak gimana. Terus gayanya ini terkenal dengan review jujur dan gaya brutal gitu kan. Ini harus begini, ini harus begitu, ini harus begini. Sedangkan gue nggak tahu ya, kalau ya gue nggak pernah, jarang makan restoran bintang 5 hanya harus begini begitu. Buat gue enak-enak aja, bener gak sih? Atau buat kalian ya, oh gue aja nggak kebayang gitu kan yang bener kayak gimana. Dikasih keren aja udah cakep gitu kan, bener nggak? Nah, dan akunnya sendiri dengan review jujur yang brutal dan sadis itu di TikTok growing dengan cukup besar gitu kan. Nah,
kadang-kadang juga nge-review makanan kaki lima atau warung gitu ya. View videonya rata-rata tinggi banget nih dari akun ini. Dan yang namanya karena Code Blue ini cuman nama ini ya, jadi kayak inisial anonymous gitu ya, nggak tahu orangnya, cuman foto sama suara gitu ya, cuman kadang pasangannya ceweknya muncul gitu. Nah, karena kasus ini di doxing ini kan ketahuan nih, ternyata nama saya adalah si A gitu ya. Jadi akhirnya kagok, mungkin orangnya langsung muncul. Jadi muncul nih, udah mulai diundang di podcast. Salah satunya adalah di podcast Dr. Richard Lee. Nah, dari sini insight apa sih yang bisa diambil gitu ya? Insight yang bisa diambil dari drama ini yang bisa diambil adalah, coba kalian cek saat ini pencarian di Google tentang Nyakopsa itu tinggi. Lihat warung Nyakopsa, pencarian tentang Code Blue itu jadi tinggi gitu. Padahal kalau kalian perhatiin reviewer dengan gaya sadis kayak Code Blue ini kan dia udah sering, benar nggak? View-nya jutaan loh. Tapi selama ini memang dia nggak bilang restorannya, gitu kan. Dan restorannya sendiri yang dari bintang 5 itu, atau coffee shop bintang 5, pasti ada yang sadar nggak sih? Sadar dong. Aduh, ini tempat gua nih, bener nggak? Makanan gua nih, menu gua nih, di review jelek. Tapi biasanya mereka selama ini adem, cool. Gitu. Kenapa? Karena mungkin itulah cara perusahaan atau korporasi besar bekerja. Lo dapat komplain, dapat review, ya udah. Cara menanggapinya nggak dengan marah-marah lagi, bener nggak? Cara menghadapinya dengan cara ya udah elegan, biasa, mungkin kasih bonus, mungkin kasih apa gitu kan. Itu yang bikin ya udah komplainnya berhenti di situ. Nah, perhatiannya berhenti di situ gitu ya. Mungkin akun-akun sosmed yang bikin review-review sadis itu kan memang cari perhatian ya, bener nggak? Dan mereka pinter, caranya ya di stopin aja di situ. Dengan di stopin kan nggak akan gimana-gimana lagi. Tapi cara handling komplainnya Nyakopsa inilah yang beda, dan inilah yang mau gue sorot gitu. Kenapa? Karena gini loh, yang namanya review jelek menurut gue, ketika kalian jualan apapun, produk apapun, pasti ada. Bahkan gini, kalian nggak ngapa-ngapain aja, ada aja yang bisa ngasih review jelek, bener nggak? Apalagi gue review segala macam itu sekarang sadis banget, ya toh. Nah, tapi cara balasnya inilah yang beda gitu loh. Ketika lu cool aja ya udah, lu cool, chill man gitu loh. Tapi kalau lu lihat Nyakopsa ketika dibikin rame gitu ya, karena Nyakopsa sendiri juga kreator yang punya audiens cukup besar di sosial media gitu ya, diributin malah jadi rame, malah makin rame, dan dua-duanya dapat audiens, dapat atensi dari orang yang cukup tinggi gitu. Nah, poinnya adalah gini, sebenarnya apakah selama ini nih cara kita ngadepin komplain dengan didiemin itu salah, atau ini ributin aja gitu, tapi ributin dengan cara yang oke juga gitu loh. Karena Nyakopsa meskipun ngeributin malah jadi banyak toh orang-orang yang bikin, bener nggak? Malah jadi banyak juga toh orang-orang yang penasaran. Dan caranya Code Blue sendiri emang bener jadi cara salah satu dapat perhatian di sosial media dengan ngajak ribut orang.